Halo anak-anak yang terkasih, apa kabar semuanya? Ibu harap kalian tetap selalu sehat ya. Apalagi di masa pandemi ini, tetap harus jaga kesehatan. Nah, sebelum melanjutkan, mari kita ambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami semua. Ya Bapa, pada hari ini kami mohon bimbingan-Mu dalam belajar ini. Terangilah akal budi kami agar kami bisa memahami bahan yang kami pelajari. Berilah kami semangat dan dampingilah kami terus dalam belajar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan mempelajari tentang tema keluhuran manusia sebagai citra Allah. Dalam pembelajaran ini, kita dapat mengagumi martabat kita yang luhur dan kita bisa mensyukurinya. Anak-anak yang terkasih, seperti yang sudah kita lalui dalam pembelajaran kita, bahwa manusia diciptakan segambar, secitra dengan Allah. Manusia dibentuk dari debu dan tanah, seperti yang digambarkan dalam Alkitab. Jadi inilah yang akan kita bahas bersama-sama, bahwa kita diciptakan secitra dengan Allah. Kita luhur lebih dibandingkan dari makhluk Tuhan yang lain. Nah, anak-anak yang terkasih, apa yang akan kita bahas pada materi ini? Mari kita simak ya. Nah, pertama, tadi kan sudah dikatakan citra Allah. Kata citra itu sendiri adalah gambaran atau yang menggambarkan. Citra Allah berarti bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Makhluk yang disebut manusia itu dapat dikatakan sebagai gambaran atau citra Sang Penciptanya, yaitu Allah sendiri. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itulah letak keluhuran manusia, sangat berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Manusia diberi kuasa untuk menguasai alam, berarti menata, melestarikan, mengembangkan, dan menggunakannya secara bertanggung jawab. Nah, menguasai bukan berarti menguasai seenaknya saja dalam menggunakan alam tanpa merawat sehingga terjadi kerusakan alam. Nah, ini yang kemudian menjadi kritik kita sebagai manusia. Ketika kita diserahkan oleh Allah untuk merawat, kadangkala kita lupa hanya menggunakan saja tanpa pernah merawatnya. Misalnya kasus kebakaran tanah longsor. Karena itu akibatnya manusia tidak menggunakannya dengan tanggung jawab. Nah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi, bahwa manusia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Sesuatu itu melambangkan barang, tidak memiliki kehendak bebas, tidak memiliki hak bebas, tidak memiliki hati nurani. Padahal manusia itu memiliki kehendak bebas, memiliki akal budi, dan memiliki hati nurani, yang kemudian menjadikan manusia sebagai citra Allah. Manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Ia mengenal diri sendiri, menjadi tuan atas diri sendiri, mengabdikan diri dalam kebebasan, dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain. Dan yang terakhir, kita juga dipanggil membangun relasi dengan Allah, tentunya sebagai Sang Pencipta kita. Itu sudah tertanam dalam diri kita bahwa kita secitra dengan Allah. Dengan mengatakan secitra berarti ingin juga menggambarkan bahwa manusia ya bukan Allah. Manusia dengan Allah itu berbeda. Hanya kualitas-kualitas yang dimiliki Allah juga kita miliki. Kalau Allah Maha Baik, maka kita juga mampu berbuat baik. Maka sekali lagi martabat manusia sebagai makhluk pribadi.
Nah, selanjutnya kita mendalami ajaran kitab suci. Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihannya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Dalam bacaan tadi sudah jelas ya, bagaimana perbuatan kasih itu tidak melihat latar belakang, suku, agama, dan budaya. Dalam tradisi Yahudi, orang Samaria itu merupakan orang di luar atau orang yang dimusuhi dalam artian tertentu. Tetapi orang Samaria memperlakukan dengan penuh kasih, melebih dari seorang saudara, sekalipun memberi perawatan yang cukup, memberi penginapan dan biaya hidupnya. Inilah gambaran nyata bagaimana kita hidup dalam masyarakat. Kalau orang mempraktikkan yang dikatakan Yesus, seperti bacaan tadi, menganggap orang lain adalah diri kita sendiri, maka persaudaraan, perdamaian sungguh terjadi dalam masyarakat. Seperti orang Samaria yang baik hati, itu telah memperlakukan orang Yahudi yang mendapat bencana di jalan seperti saudaranya sendiri, bahkan lebih dari itu. Anak-anak yang terkasih, kita juga bisa belajar dari tokoh-tokoh yang memperjuangkan martabat manusia. Yang pertama ada gambar Mahatma Gandhi yang berasal dari India. Ini juga sangat menginspirasi. Silahkan anak-anak mencari kisah tentang Mahatma Gandhi ini. Nah, yang kedua Ibu Teresa. Ibu Teresa ini adalah tokoh seorang biarawati yang memberikan perhatian kepada orang yang tersingkir. Nah, yang ketiga adalah Romo Mangunwijaya. Romo Mangun ini juga telah memperjuangkan mereka yang tergusur waktu di Gunung Ombok. Ini juga menjadi inspirasi kita. Nah, gambar yang keempat adalah Munir Said Talib. Munir Said Talib ini adalah
tokoh pejuang hak asasi manusia. Dia memperjuangkan aktivis yang diculik. Nah, setelah tadi kita sudah mendengarkan bacaan kitab suci dan sudah belajar dari tokoh-tokoh yang memperjuangkan martabat manusia, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Maka itulah yang menjadi letak keluhuran manusia itu. Citra Allah ini menunjukkan bahwa setiap pribadi manusia adalah makhluk ciptaan yang paling mulia, yang menyerupai Allah. Setiap pribadi manusia adalah cerminan atau pancaran dari Allah. Ini juga berarti martabat setiap pribadi manusia terdapat gambaran atau pantulan rupa Allah. Semua pribadi manusia tercipta baik adanya, walaupun kita dalam kecacatan, kekurangan, kemiskinan, dia tetap manusia yang bermartabat. Dalam diri setiap manusia ada pancaran kebaikan-kebaikan Allah. Hidup setiap pribadi manusia merupakan anugerah luar biasa yang patut untuk diperjuangkan. Nah, setiap pribadi manusia juga merupakan pribadi luhur. Pribadi manusia adalah pribadi yang tidak dapat diperalat demi tujuan yang jauh dari perkembangan martabat manusia. Nah, manusia diberi kuasa untuk menguasai alam ciptaan lain. Menguasai alam berarti menata, melestarikan, mengembangkan, dan menggunakannya secara bertanggung jawab. Dan selalu merawat alam, tidak menggunakannya semena-mena. Nah, kita juga yang ketiga ini dipanggil untuk membangun relasi dengan Allah, tentunya sebagai pencipta, juga hidup bersama dengan orang lain. Kita juga dituntut untuk membangun sebuah persaudaraan sejati yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Persaudaraan sejati tidak membedakan orang berdasarkan agama, suku, ras, ataupun golongan. Karena semua manusia adalah sama-sama umat Tuhan dan sama-sama dikasihi Tuhan. Maka setiap orang yang membenci sesamanya, ia membenci Tuhan. Nah, baiklah anak-anak yang terkasih, materi kita sudah selesai. Mungkin jika ada pertanyaan atau materi yang belum dipahami, boleh dikomen di bawah ini atau WA Japri Ibu ya. Nah, sebelum kita mengakhiri, mari kita mengambil sikap untuk hening dan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu atas berkat penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Ya Bapa, semoga yang kami pelajari kami bisa memahaminya. Ya Bapa, ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar kami. Kami mohon ampunilah atas segala kelalaian dalam belajar. Ya Bapa, kami mohon dampingan-Mu, semoga kami selalu semangat dalam belajar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Semangat belajar ya.